Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hasan Saifullah MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, dan yang saya banggakan yaitu teman-teman sekalian kelas PBA 3B. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Amalia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas B akan memaparkan presentasi tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama, bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Bahasa pertama merupakan suatu proses awal yang diperoleh anak dalam mengenal bunyi dan lambang, yang disebut dengan bahasa. Bahasa ibu sering juga disebut sebagai bahasa asli atau bahasa pertama. Misalnya, seseorang yang dilahirkan dari etnis Batak, maka bahasa ibunya adalah bahasa Batak. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut akan menggunakan bahasa Batak untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua merupakan bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah menerima dan mempelajari bahasa yang diajarkan oleh ibunya. Dalam kutip, bukan bahasa ibu. Dalam pengertian lain, bahasa kedua adalah bahasa yang didapatkan dari lingkungan di luar rumah, seperti lingkungan sekolah, tempat bermain, dan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu bahasa nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi bahasa standar atau lingua franca di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu bahasa asing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi dengan negara tertentu. Bahasa asing merupakan bahasa tambahan yang dipelajari penutur tetapi tidak diterapkan di wilayah penutur tersebut. Yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Persamaan. Bahasa pertama dan bahasa kedua ini sama-sama mempunyai peran penting dalam komunikasi, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis. Selanjutnya yaitu perbedaan. Yang pertama, bahasa ibu. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. Yang kedua yaitu bahasa kedua. Pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar. Para pemeroleh bahasa tidak selalu sadar akan kenyataan bahwa mereka memakai bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa kedua adalah bahasa yang bukan utama, namun salah satu bahasa yang umum digunakan suatu negara. Bahasa kedua dipergunakan di berbagai negara sebagai bahasa formal atau lingua franca. Yang ketiga yaitu bahasa asing. Bahasa asing kedudukannya berfungsi sebagai penunjang komunikasi internasional seperti diplomasi dan politik. Selain itu, juga menjadi pentransfer ilmu pengetahuan dan sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu bahasa nasional. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai pemasok kata di dalam bahasa Indonesia yang belum pernah adanya.
Pembahasan terakhir tentang posisi bahasa Arab bagi orang Indonesia. Peranan bahasa Arab di Indonesia tetap berpijak pada esensinya, tetap dalam suatu garis kesinambungan antara masa lalu, sekarang, dan prospek ke depannya. Meskipun memang terlihat pada berbagai bidang, pengaruh itu tetap redup, tetapi pada beberapa bidang tertentu, khususnya yang terkait dengan bidang keagamaan, perkembangan dan prospeknya cukup parah. Mengapa? Karena esensinya terjamin dalam konstitusi Indonesia. Di Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing, sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Bahasa Arab tidak dikatakan sebagai bahasa ibu, karena bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil yang menjadi dasar pemahamannya secara alamiah. Bahasa Arab bukan juga sebagai bahasa kedua di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Profesor Amrin, guru besar Universitas Negeri Medan, mengatakan akan saat ini bahasa Inggris seolah sudah menjadi bahasa kedua di Indonesia, mengingat dewasa ini penuturnya semakin banyak. Bahkan ada sekolah yang menjadikan bahasa pengantar dalam pendidikan. Dapat dikatakan bahwa bahasa Arab di Indonesia merupakan bahasa asing dan bukan bahasa kedua di negara Indonesia, apalagi bahasa ibu. Walaupun sebagian kosakata tertentu terambil dari bahasa Arab. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.